kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu hari ini. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2020, yang tertulis pada kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 6. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita mengingat satu ucapan Yesus yang berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta adalah segala sesuatu yang dianggap paling bernilai bagi manusia. Sedangkan hati adalah pusat dari segala pikiran, kehendak, dan tindakan manusia. Manusia akan mencurahkan segala pikiran, perhatian, dan tindakan hanya kepada apa yang dianggap paling bernilai. Inilah yang ditampakkan oleh Raja Yehuda yang dihargai oleh Allah, sehingga walaupun kondisi ekonomi, sosial, dan politik negaranya sedang terpuruk karena serangan Asyur, namanya disebutkan secara lengkap tidak seperti Raja Asyur. Itulah tanda bahwa ia dihargai. Bagi Hizkia, harta yang paling bernilai di dalam kehidupannya adalah nama Allah yang dimuliakan dan ditinggikan. Karena itu, ia berkabung bukan karena emas dan peraknya habis, sementara Asyur terus menekan, melainkan karena nama Allah dicela oleh bangsa kafir. Hatinya berada pada Allah, bukan pada harta. Ia pun tidak dapat duduk berpangku tangan ketika harta yang paling indah itu dirusak oleh manusia lain. Ia bertindak, namun tindakan apa yang paling tepat agar nama Allah tidak diinjak-injak oleh manusia? Sebab di satu sisi, ia tidak mempunyai kekuatan yang memadai untuk memerangi musuh-musuh yang menghujat nama Allah. Di sisi lain, ia tidak rela jika nama Allah diinjak-injak. Karena itulah ia berdoa. Ia menyampaikan tantangan dan hujatan Raja Asyur kepada Allah dan mohon supaya Allah bertindak demi namanya. Inilah tindakan yang paling tepat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat tantangan datang mendera kehidupan anak-anak Tuhan, langkah paling tepat adalah berpaling kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Dengan bersehati, anak-anak Tuhan berfokus kepada Tuhan, bukan kepada tantangan, dan percaya penuh pada kedaulatan dan kasih-Nya. Hizkia sebagai pemimpin umat Yehuda tidak mencoba lagi menyelesaikan masalah luar negerinya dengan kekuatan sendiri, tetapi ia menyerahkannya kepada Allah dalam doa. Ia mengajak serta para pemimpin lainnya dan meminta Nabi Yesaya untuk mencari pertolongan dari Allah. Yesaya menyampaikan firman Allah kepada Hizkia. Isinya ialah Allah berdaulat atas Raja Asyur. Allah akan melepaskan Yehuda dari ancaman Asyur dengan caranya yang ajaib. Hizkia merespon janji Allah itu dengan tepat. Doanya menyatakan keyakinan imannya.
Ia percaya Allah Israel ialah penguasa alam semesta. Sanherib dan Asyur memang kelihatan perkasa di antara bangsa-bangsa lain. Di hadapan Allah, mereka tidak ada apa-apanya. Sebaliknya, Raja Asyur tidak sadar bahwa kejadian-kejadian yang menyebabkan pengepungan terhadap Yerusalem terhenti adalah pernyataan kuasa Allah Israel. Ia masih sumbar akan balik lagi untuk mengalahkan Yehuda. Sikap sombong dan takabur seperti itu menyebabkan ia tidak peka melihat Allah Israel sudah dan sedang bertindak menghakiminya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, gereja tidak perlu takut menghadapi ancaman musuh. Orang-orang yang anti-Kristen dan pembenci anak-anak Tuhan itu tidak menyadari bahwa Allah berdaulat menolong umatnya. Gereja harus bersatu mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kesadaran bahwa Allah sepenuhnya berdaulat, gereja harus terus berkarya menyatakan kebesaran dan kasih-Nya kepada dunia ini. Patut kita renungkan, kunci kemenangan gereja dan orang Kristen menghadapi serangan musuh adalah sehati bertekun dalam doa dan firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.